Pernah dengar istilah pabrik startup? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu perusahaan teknologi yang paling unik di bursa kita, PT Wira Global Solusi Tbk, atau yang kita kenal dengan kode WGSH. Ini bukan perusahaan IT biasa loh, dan kita akan cari tahu sama-sama apa yang bikin dia beda banget. Coba deh, sebagai investor, Anda pasti pernah kan ketemu saham yang bikin pusing? Ceritanya sih kedengaran bagus banget, tapi model bisnisnya aneh, terus berubah-ubah. Nah, gimana coba cara kita nilainya? Ini investasi bagus atau jebakan? Itulah teka-teki yang mau kita pecahkan bareng-bareng soal WGSEH hari ini. Anggap aja saya ini mentor saham Anda untuk sesi kali ini. Kita akan bongkar WGSH lapis demi lapis. Mulai dari ceritanya, terus kita cek angkanya nyambung nggak sama ceritanya. Dan yang paling penting, kita coba hitung. Kira-kira berapa sih harga wajarnya? Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama kita kenalan dulu sama WGSH. Soalnya untuk bisa ngerti nilainya sekarang, kita harus paham perjalanannya. Percaya deh, perusahaan ini udah beda banget dari pas awal berdiri. Transformasinya itu drastis dan justru itulah yang bikin ceritanya jadi menarik sekarang. Coba lihat perjalanannya. Berangkat dari penyedia IT buat UMKM di tahun 2015, di tahun 2020 mereka banting setir jadi venture builder. Terus 2021 mereka IPO di papan akselerasi. Puncaknya, tahun ini mereka ganti baju jadi WGS Ventures. Ini bukan sekedar ganti nama ya, ini perubahan total dari perusahaan jasa jadi firma investasi. Ambisinya kelihatan banget kan? Jadi, apa sih venture builder itu? Nah, ini penting banget buat kita pahami. Beda sama venture capital yang cuma datang bawa duit, venture builder kayak WGSH ini ibarat pabrik startup. Mereka itu membangun perusahaan dari nol, dari ide doang, terus disediain timnya, teknologinya, sampai operasionalnya. Jadi mereka itu arsiteknya, bukan sekedar investor yang duduk manis. Nah, ini dia produk-produk dari pabriknya. Lihat deh portofolionya. Wih, macem-macem banget. Ada ekonomi sirkuler, properti, bahkan sampai AI. Dari kacamata investor, diversifikasi ini jelas menarik. Artinya, mereka nggak cuma taruhan di satu bisnis, tapi nyebar risiko. Tiap-tiap perusahaan ini ibarat tiket lotre yang bisa jadi sumber pertumbuhan gede buat WGSH di masa depan. Tapi, dari semua portofolio tadi, ada satu nih yang jadi bintangnya, yang jadi game changer buat WGSH belakangan ini. Yuk kita dalami lompatan strategis mereka ke dunia ekonomi sirkuler. Gampangnya gini, ekonomi sirkuler itu kebalikannya dari model ambil pakai buang. Idenya simple, jangan ada yang jadi sampah, semuanya didaur ulang, dipakai lagi. Dan ingat ya, ini bukan cuma soal cinta lingkungan. Buat bisnis, ini peluang duit yang gede banget, karena makin banyak aturan dan konsumen yang menuntut produk ramah lingkungan. Nah, ini dia langkah nyata dari WGSH. Lewat startupnya yang namanya Blue Phoenix, mereka nyemplung langsung ke bisnis daur ulang botol plastik atau RPE. Target pasarnya jelas banget, perusahaan-perusahaan multinasional raksasa yang butuh bahan baku daur ulang buat kemasan produk mereka. Jadi ini bisnis yang permintaannya ada dan terus tumbuh. Dan ini angka yang bikin semua orang noleh. 40%. Manajemen memproyeksikan bisnis daur ulang ini bisa nyumbang hampir setengah dari total pendapatan perusahaan. Wow, ini artinya bukan lagi proyek sampingan kan? Ini pertaruhan besar yang bisa mengubah wajah WGSE secara total. Ceritanya keren banget kan? Pertumbuhan, inovasi, bisnis hijau, komplit. Tapi sebagai mentor Anda, tugas saya adalah ngajak Anda ngecek apakah angka-angka di laporan keuangannya mendukung cerita indah ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pendapatan. Nah, di sini ceritanya masih sejalan. Kita bisa lihat pertumbuhannya konsisten dan kuat. Dari 22 miliar di tahun 2021, diproyeksikan bisa loncat sampai lebih dari 50 miliar di 2025. Dan pendorong utamanya, ya bisnis-bisnis baru mereka, terutama si Blue Phoenix tadi. Sejauh ini, oke, bagus. Tapi tunggu dulu, coba kita geser ke laba bersihnya. Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Pendapatannya naik, tapi kok laba bersihnya malah trennya turun. Ini yang namanya red flag. Tanda bahaya yang harus kita cari tahu kenapa bisa begini. Jadi, ini dia poin kuncinya. Laba mereka turun itu bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena mereka lagi jor-joran investasi buat masa depan. Mereka lagi bangun pabrik baru, kembangin teknologi, beli-beli startup. Intinya, mereka rela mengorbankan keuntungan jangka pendek demi pertumbuhan jangka panjang yang meledak. Nah, inilah DNA dari sebuah growth stock. Oke, kita udah paham ceritanya, udah ngerti juga kondisi keuangannya.
Sekarang, pertanyaan terbesarnya, dengan harga saham sekarang, WGSH ini kemahalan atau kemurahan? Berapa sih nilai asli perusahaan ini? Nah, disinilah perhitungannya jadi seru. Harga WJSH di pasar itu sekitar Rp108. Tapi kalau kita hitung nilai intrinsiknya, atau nilai wajar berdasarkan proyeksi keuangannya di masa depan, angkanya cuma di sekitar Rp42. Jauh banget kan bedanya? Loh, artinya kemahalan dong? Belum tentu. Selisih yang jauh tadi, itu yang kita sebut premi pertumbuhan. Artinya, pasar itu menilai WGSH bukan cuma dari kinerjanya sekarang, tapi dari potensi semua startup di dalamnya. Investor rela bayar lebih mahal karena mereka berharap salah satu anak perusahaan ini, kayak si Blue Phoenix, nilainya bakal meledak di masa depan. Jadi, Anda bukan cuma beli bisnis yang ada, tapi juga beli harapan. Coba kita bandingin sebentar sama raksasa teknologi MLPT. Ya jelas, ukuran WGSH ini ibarat semut di depan gajah. Tapi coba lihat rasio valuasinya, kayak PR dan PBV. Walaupun valuasi WGSH ini nggak bisa dibilang murah, angkanya masih jauh lebih waras dibanding valuasi super mahal di saham-saham teknologi lain. Ini nunjukin kalau WGSH adalah pemain kecil dengan potensi besar, yang valuasinya masih masuk akal untuk kategori saham pertumbuhan. Nah, sebagai mentor, saya nggak cuma nunjukin yang manis-manisnya aja. Kita juga harus sadar sama risikonya. Dan buat WGSH, risiko paling gedenya itu datang dari rumahnya, yaitu papan akselerasi. Ini resiko-resiko yang wajib banget Anda tahu. Pertama, sahamnya nggak liquid, jadi gampang banget digoreng. Kedua, harganya bisa anjlok sampai 1 perak, artinya potensi rugi bisa hampir total. Ketiga, batas ARB-nya yang cuma 10% bikin harganya susah gerak cepat. Dan terakhir, perusahaan ini masih bergantung banget sama pendirinya. Ini semua resiko nyata yang harus Anda timbang baik-baik. Jadi, kita sampai di ujung analisa. Di satu sisi, WGSH ini punya cerita pertumbuhan yang sangat menggoda. Di sisi lain, valuasinya sudah mahal dan risikonya nyata. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda sebagai investor. Apakah Anda mau berinvestasi pada ceritanya yang penuh potensi? Ataukah Anda lebih memilih menunggu sampai angkanya benar-benar membuktikan cerita itu? Pilihan ada di tangan Anda.